warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan kali ini melanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu tentang tafsir dari surat Al-Fatihah. Jadi kaum muslimin semestinya belajar surat Al-Fatihah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama yang diambilkan dari kata rahmah. Dua nama yang diambilkan darinya sifat rahmat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Tetapi ada perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman menunjukkan kepada rahmat yang luas. Ar-Rahman menunjukkan kepada rahmat yang luas. Baik itu untuk orang beriman ataupun orang kafir, baik untuk manusia atau jin atau hewan, atau untuk bumi atau langit, itu adalah dari kata Ar-Rahman, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meluasi segala sesuatu. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat rahmat yang menunjukkan kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Itu salah satu perbedaan antara sifat Rahman dan sifat rahmat dari nama Allah Ar-Rahman dan sifat rahmat dari nama Allah Ar-Rahim. Yaitu sifat rahmat dari nama Allah Ar-Rahman menunjukkan kepada rahmat yang luas, mencakup orang beriman, orang kafir, manusia, jin dan hewan, mencakup segala rahmat yang berkaitan dengan bumi, langit dan alam semesta. Adapun sifat rahmat dari nama Allah Ar-Rahim hanya diberikan oleh Allah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Hanya diberikan oleh Allah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah adalah rahim terhadap orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita membicarakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya dalam bahasa Indonesia, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Adapun yang dimaksud dengan alhamdu, yaitu pujian terhadap Allah yang disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Pujian terhadap Allah yang disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian Allah juga dipuji karena nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala dipuji juga karena sifat-sifatnya, karena ciptaannya yang sempurna. Jadi alhamdu itu artinya adalah pujian disertai dengan rasa cinta. Dan kita memuji Allah ketika kita dapat nikmat. Pertama, yang kedua, kita memuji Allah karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbil alamin artinya adalah
Allah lah yang mencipta alam semesta, Allah lah yang memiliki alam semesta, Allah lah yang mengatur alam semesta. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin adalah jamak dari alam. Dan alam kullu ma siwallah. Selain Allah itulah alam semesta. Selain Allah adalah alam semesta. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Allah yang bersifat rahmat yang umum dan khusus sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Maliki Yaumiddin, di dalam beberapa qiraat enggak panjang. Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Ya. Di dalam beberapa bacaan dengan tidak panjang. Maliki Yaumiddin. Ad-din artinya dalam bahasa Indonesia raja hari din. Ad-din di sini adalah hari pemberian ganjaran, atau ad-din di sini adalah hari hisab. Nah, dan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan. Ad-Dayyan yang artinya Al-Mujazi Al-Muhasib, yang memberikan ganjaran dan yang menghisab. Makanya Allah jadi raja pada hari din, pada hari hisab dan hari pemberian ganjaran. Dan di dalam ayat ini terdapat pelajaran apa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di hadapannya untuk mempersiapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Infitar, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau betapa dahsyatnya hari hisab? Tsumma ma adraka yaumuddin. Kemudian Allah tambah lagi. Kemudian tahukah engkau berapa dahsyatnya hari hisab? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Pada hari itu seseorang tidak memiliki sesuatu apapun. Wal amru yauma idzin lillah. Dan segala macam urusan pada hari itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedang baca ayat ini Maliki Yaumiddin, atau dalam bacaan yang lain Maliki Yaumiddin, maka ini menumbuhkan rasa takut kepada Allah untuk bermaksiat. Takut kepada Allah untuk bermaksiat. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat Allah lah raja satu-satunya yang akan menghisab kita dan memberikan ganjaran atau balasan atas perbuatan kita. Tiada sekutu bagi Allah. Ingat ini. Tetapi jangan lupa, rasa takut itu harus dibarengi dengan beramal. Jangan sampai rasa takutnya mendatangkan keputusasaan. Maliki yaumiddin. Kemudian penulis mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ayat ini yang artinya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di dalam ayat ini terdapat keikhlasan untuk beribadah dan minta pertolongan kepada Allah. Ikhlas itu artinya murni. Artinya ibadahnya diniatkan hanya untuk Allah dan minta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, artinya adalah aku mengikhlaskan hanya kepada Engkau seluruh ibadah. Aku tidak beribadah kepada selain Engkau. Dan ibadah yang dimaksud adalah segala macam yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Seperti rukun Islam, itu ibadah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, menunaikan ibadah haji, membayar zakat,
itu ibadah kepada Allah. Atau rukun iman, itu ibadah juga, ibadah qalbu. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir. Itu ibadah. Termasuk ibadah yang berkaitan dengan lisan adalah berzikir, baca Quran, berdoa, amar ma'ruf. Itu semua ibadah-ibadah lisan harus ikhlas. Artinya harus diniatkan hanya karena Allah, ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang disebut dengan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Termasuk ibadah adalah amalan-amalan qalbu, seperti rasa cinta kepada Allah, rasa harap, rasa takut, tawakal, bersandar qalbu hanya kepada Allah, bersyukur, bersabar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ibadah-ibadah qalbu kecuali hanya kepada Allah. Termasuk ibadah adalah ibadah-ibadah lahiriah, seperti yang saya sebutkan tadi, sholat, puasa, berhaji, bantu orang tua, berbakti pada orang tua, memuliakan tamu, kemudian menyambung hubungan rahim. Itu semua harus diniatkan ikhlas hanya kepada Allah. Kenapa? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Dan makna daripada iyyaka nasta'in artinya adalah aku memurnikan permintaan pertolonganku hanya kepada Engkau. Aku tidak minta tolong kepada seorang pun selain Engkau. Itu yang dimaksud dengan iyyaka nasta'in. Terutama dalam urusan ibadah. Minta tolong itu bukan hanya urusan minta sesuatu dari perkara dunia, tapi salah satu permintaan yang sangat patut kita ajukan juga kepada Allah adalah minta tolong untuk beribadah kepada Allah. Ya. Minta tolong diberi petunjuk agar bisa sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Minta tolong agar kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sholat malam lagi sebagaimana bulan Ramadan. Karena sholat malam terakhir kemarin adalah tanggal 30 malam. Dari mulai malam lebaran sampai sekarang belum sholat malam lagi. Nah ini perlu iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Beribadah ingin baca Quran. Baca Quran terakhir tanggal 30 Ramadan. Sekarang Qurannya masih tertutup. Ya, sudah 21, 22 hari. Maka minta tolong kepada Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tidak ada pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, di sini adalah berlepas diri dari kesyirikan. Ingat itu baik-baik. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, berarti kita berlepas diri dari kesyirikan. Dan ketika mengucapkan iyyaka nasta'in, berarti kita berlepas diri dari semua kekuatan dan daya upaya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti iyyaka na'budu realisasi tauhid. Sedangkan iyyaka nasta'in juga realisasi tauhid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Iyyaka na'budu memurnikan ibadah dari riya. Iyyaka nasta'in memurnikan ibadah dari ujub, kesombongan. Nah, ini menarik. Iyyaka na'budu memurnikan ibadah dari riya. Riya itu ingin dilihat orang agar dipuji. Iyyaka nasta'in memurnikan ibadah dari ujub. Ujub itu merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nasta'in. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Artinya
Artinya, wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Beri kami hidayah, petunjuk untuk menjalani jalan yang lurus. Jalan siapa jalan yang lurus tersebut? Yaitu jalannya para nabi, para rasul, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada dan salihin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sirat, ada ayat yang berbunyi begitu. Siratal ladzi yaitu orang-orang yang jalan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Surat Maryam ayat 58. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiq. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Surah An-Nisa ayat 69. Inilah jalan yang dimaksud, jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, orang-orang salihin. Syuhada artinya orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Itulah jalan yang diikuti. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ketika Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sirat yang lurus cuma satu, tidak berbilang. Jalan yang benar cuma satu. Makanya keliru kalau orang mengatakan beragama kepada Allah itu bagaikan orang masuk dealer motor atau mobil. Silahkan pilih, mau merek ini, mau merek ini. Apalagi sekarang electric vehicle, mau merek ini silahkan pilih. Enggak. Jangan dianalogikan ibadah kepada Allah dengan memilih merek mobil atau motor. Karena jalan kebenaran cuma satu. Sebagaimana dalam ayat ini, ihdinas sirat, tunjukilah kami jalan mustaqim yang lurus. Jalannya cuma satu. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqim, dan inilah jalanku yang lurus. Mustaqiman, yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan itu saja. Berarti jalannya cuma satu yang harus diikuti. Wala tattabi'u subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain. Gak ada jalan yang benar kecuali satu. Jangan disamakan tata cara beribadah kita untuk seperti masuk dealer mobil atau dealer motor.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini yang kita sebutkan dari dalam surah An-Nisa ayat 69 tadi. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Dari para nabi, jalannya para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, jujur, mempercayai, dan orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salihin. Salihin yaitu orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang terbaik. Ada yang mengatakan jalan orang-orang yang diberi nikmat ini adalah orang yang mengumpulkan dua hal, ilmu dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Itulah jalannya orang-orang yang lurus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, "Man jama'u bainal ilmi nafi wal 'amal salih, fa innal mun'ama 'alaihim hum ahlul ilmi wal 'amal." Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang mereka di jalan-jalan yang lurus itu orang yang terkenal dengan dua hal, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Jadi bukan hanya sekedar berilmu, tetapi juga beramal. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Baik, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim yang artinya selain orang yang dimurkai atas mereka. Mereka adalah Yahudi. Maka jangan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Ya'lamul haqqa wa la ya'malu bih. Yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Waladhdallin, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Kaum Nasrani, yaitu yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Makanya orang yang lurus jalannya, yang diberi nikmat, dialah yang mengumpulkan dua ini. Ilmu yang bermanfaat, ibadahnya di atas ilmu, dan setelah berilmu mengamalkan ilmunya. Pelajaran dari ayat ini, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, amin. Peringatan agar kaum muslimin tidak mengikuti ulama ussu, para ahli agama yang buruk, yang mengajak kepada neraka. Dan juga tidak mengikuti ubadud dullal, ahli ibadah yang sesat. Ahli agama yang buruk, dia berilmu agama, bisa bahasa Arab, hafal Quran, hafal hadis, ya, tapi mengajak kepada keburukan, jalan syaitan, nerakanya Allah. Dan salah satu tandanya adalah tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian jangan mengikuti ubadud dullal, ahli ibadah tapi sesat karena beribadah tanpa ilmu. Hati-hati nih dua hal ini, yaitu menjauhi, seseorang harus menjauhi ulama ussu, ulama-ulama yang buruk, dan menjauhi ahli ibadah yang sesat. Ulama yang buruk kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian ahli ibadah kenapa sesat? Karena beramal, beribadah tanpa ilmu, hanya modal semangat. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang ahli ibadah yang sesat dijadikan ulama. Paham ini? Ahli ibadah yang sesat beramal tanpa ilmu, kemudian dijadikan ahli agama, ahli ilmu. Ahli ilmu itu berarti Ustaz nggak cukup cuma hafal Quran, hafal hadis, enggak. Harus belajar dan mempunyai ilmu untuk bisa mempelajari Al-Quran dan hadis tersebut. Di antara ilmunya, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu usul fikih, ilmu hadis, usul tafsir.
ilmu tajwid, ilmu sejarah, harus dibaca 8 hal itu. Jangan-jangan nanti menjadi ubadud dullal, ahli ibadah yang sesat. Pagi tadi saya nasihatkan agar begini. Saya tidak mencela siapapun, cuma ini nasihat. Agar berhati-hati. Dan ad-din nasihat, agama dibangun di atas nasihat. Misalkan, ingat ya, saya tidak menyudutkan siapa-siapa. Misalkan ada ahli herbal, ada ahli pengobatan, lama-lama jadi ustaz, ceramah agama. Nah, ini kurang tepat, kecuali kalau dia belajar ilmu agama dan dasar-dasar ilmu agama. Ya. Itu satu. Yang kedua, kaum muslimin di saat-saat sekarang ini lebih memerlukan tema-tema kajian yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Akidah Islam, manhaj tata cara beragama Islam, metodologi beragama, itu lebih diperlukan. Atau yang berkaitan dengan ibadah, ibadah sholat, ibadah toharah, ini diperlukan. Adapun tema kajian yang berkaitan dengan meracik bumbu, kemudian di masjid, kemudian konsep kesehatan, konsep sakit, bolehlah sesekali. Tapi kalau itu jadikan terus menerus, jangan. Ada yang lebih utama dari yang lebih utama untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga, bagi siapa saja yang mengedukasi masyarakat, terutama kaum muslimin, tentang kesehatan, tidur harus begini, makan harus begini, dan seterusnya, maka saya nasihatkan, selipkan bahwa sehat tujuannya untuk akhirat, bukan hanya untuk dunia. Sehat tujuannya untuk akhirat, agar kurus, agar macam-macam lah, tidak kena prostat, tidak naik darah tinggi, asam urat, kolesterol, ya. Maka saya nasihatkan, kalau memberikan edukasi tentang itu, jangan lupa sehat untuk akhirat, karena kita hidup di dunia sementara saja. Coba bayangkan itu, hidup di dunia itu tidak lebih daripada 100 tahun. Kebanyakan manusia matinya antara 60-70. Berarti semua sekitar itu saja hidup. Sedangkan kehidupan akhirat kekal, abadi. Bahkan Allah mengatakan ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, kemudian dipanggil kematian. Dimisalkan kematian dalam bentuk domba. Kematian disembelih, kematian mati. Lalu setelah itu Allah berfirman, ya ahlal jannah khulud bila maut, wa ya ahlan nar khulud bila maut. Wahai penghuni surga, lihat, kalian kekal di sana tanpa ada kematian. Penghuni neraka kan kekal di sana tanpa ada kematian. Nah, ini saya nasihatkan, yang edukasi kaum muslimin terkhususnya untuk agar sehat, maka diselipkan sehat itu adalah untuk bisa menggapai nikmat akhirat, bukan hanya bisa hidup sehat di dunia. Ya, ini pada ikhwan, itu nasihatnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, ada perkataan menarik Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, man fasada min ulama'ina kana fihi syabahun minal yahud, wa man fasada min ubadina kana fihi syabahun minan nasara. Siapa yang rusak dari ulama kita,
maka ia ada keserupaan dengan seorang Yahudi. Ia ada keserupaan dengan seorang Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka ia ada keserupaan dari orang Nasrani. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang sangat agung untuk menolong kita mempelajari surat Al-Fatihah adalah hadis riwayat Muslim yang akan saya bacakan sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya ulangi, termasuk hal yang sangat agung menolong kita untuk mempelajari surat Al-Fatihah dengan benar adalah hadis yang sangat agung ini. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi solat di situ surat Al-Fatihah maksudnya. Solat yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Aku bagi solat antaraku dengan hambaku dua bagian. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada dua bagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hamba Allah. Wa li'abdi ma sa'al. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian Allah berfirman, ini hadis qudsi, fa idza qala al-'abdu, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani 'abdi. Kalau sang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allah taala, maka Allah berfirman, asna alayya abdi, berarti hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, rajanya pada hari hisab, Allah berfirman, majjadani 'abdi, hambaku telah mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah antara aku dengan hamba, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, kalau hambaku berdoa, tunjuki aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang sesat atas mereka, dan bukan jalan orang yang dimurkai. Allah berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, hambaku akan mendapatkan, ini adalah milik hamba, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Apa keterangan dari hadis ini? Saya jelaskan ya. Ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus salata, aku bagi salat. Salat yang dimaksud di sini adalah surat Al-Fatihah. Aku bagi salat yang dimaksud di sini adalah surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah nama lainnya adalah salat? Karena tidak sah salat tanpa membaca surat Al-Fatihah, dan itu merupakan kedudukan surat Al-Fatihah. Kemudian ketika Allah mengatakan aku bagi qasamtus salat, aku bagi surat Al-Fatihah, yang dimaksud dengan pembagian Allah adalah pembagian antara tangan kanan saya Allah dan tangan kiri saya hambanya. Yaitu maksudnya adalah
3 ayat dan setengah darinya itu milik Allah. Berarti apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. 3 ayat dan setengah dari ini adalah milik siapa? Allah. Ya, paham nih? Kemudian ketika orang membaca wa iyyaka nasta'in, dan 3 ayat setelahnya milik hamba. Apa itu? Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini milik siapa? Hamba. Karena di dalamnya hambanya berdoa. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Nah, dengan penjelasan dari Nabi ini akhirnya kita lebih paham tentang surah Al-Fatihah. Nah, saat kita baca ayat Al-Fatihah dalam sholat, renungkanlah hadis ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti dia sudah memuji Allah. Dan ini adalah bagian untuk Ar-Rahmanir Rahim. Ini bagian yang kedua untuk Allah. Maliki Yaumiddin. Bagian yang ketiga untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Ini bagiannya untuk Allah. Berarti 3 ayat setengah untuk siapa? Allah. Kemudian 3 ayat setengah yang lainnya untuk siapa? Untuk hamba Allah. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk hamba, meminta pertolongan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta pertolongan kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta pertolongan. 3,5, 3,5. Bisa dimaklumi ini, Pak? Begitu cara, salah satu cara mudah memahami surat Al-Fatihah. Baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ada pelajaran menarik di sini. Hadis yang saya barusan bacakan itulah dalil yang paling kuat yang dipakai oleh orang-orang yang berpendapat dari para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ayat itu. Yang kedua, karena pembagiannya tepat kalau dimulai dari apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah dalil yang paling kuat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, atau lebih tepatnya bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, tetapi dia ayat tersendiri, mustaqillah, yang diletakkan oleh Allah di awal setiap surat, kecuali surat Taubah, surat Barakah. Paham ya? Nah, sisi pendalilnya bagaimana? Kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari pertama dari surat Al-Fatihah, niscaya Rasul SAW akan menyebutkannya. Tetapi pada hadis ini beliau tidak menyebutkannya. Dan kalaupun disebutkan, dimasukkan Bismillahirrahmanirrahim, maka akhirnya apanya yang tidak tepat? Pembagiannya 3,5 menjadi 7 ayat. Paham ya, Pak Ikhwan? Nah, kemudian Ustaz, saya perlebar masalahnya. Ustaz, kalau saya jadi imam, apakah saya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan keras atau dengan
dengan sir, dengan pelan-pelan. Jawabannya adalah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, aku sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, fakanu la yajharuna bi bismillah. Maka mereka tidak menjaharkan, mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Taib. Itu satu. Berarti yang sangat sering dikerjakan oleh Rasulullah adalah melirihkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah mengeraskannya? Maka jawabannya ada hadis Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam jika salat menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Berarti boleh sesekali. Nah, tapi kebanyakan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mensirkan, melirihkan bacaan surat Bismillahirrahmanirrahim saat membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Bisa dimaklumi ini Pak Ikhwan? Ustaz, berarti tidak ada hubungan dong antara permasalahan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari Al-Fatihah atau tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim dibaca di dalam sholat atau tidak? Maka jawabannya tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim, kita kuatkan pendapat tadi, bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, tetapi dia ayat tersendiri diletakkan oleh Allah di awal setiap surat kecuali surat Taubah. Paham itu? Ini permasalahan tersendiri. Permasalahan yang kedua adalah apakah membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat yang dikeraskan bacaannya? Jawabannya tadi. Apa jawabannya? Kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apa? Melirihkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sesekali dikerjakan. Nah, kadang-kadang ini kenapa saya perlebar masalah ini? Karena gini, ini kejadian sebenarnya pada anak saya. Jadi anak saya baru pulang dari pesantren tahfidz, selesai 30 juz, dan saya sudah pesan ke beliau, jangan mau disuruh imam di masjid manapun kecuali seizin abah. Apa sebabnya coba? Apa sebabnya coba? Siapa yang tahu? Kenapa saya minta kepada anak saya seperti itu? Agar tidak terjadi kericuhan. Agar tidak terjadi apa? Kericuhan. Karena mungkin kebiasaan di pesantrennya tidak sama dengan kebiasaan di luar pesantrennya. Kecuali yang saya rekomendasikan, oh ini masjid bisa. Ternyata kejadian, saya waktu itu di belakang beliau untuk sholat Isya, kalau tidak salah, sholat Isya atau sholat Maghrib. Kemudian sholat Maghrib lah ya, sholat Maghrib. Kemudian lupa saya Isya atau Maghrib, karena nanti ada hubungannya tuh Isya Maghrib. Kemudian beliau duluan ke masjid. Nah, saat itulah akhirnya beliau diminta, dan tidak ada saya di masjid. Anak saya insya Allah menurut. Gak mau. Tetapi karena dipaksa, dan yang memaksa adalah keluarga. Ayo gak apa-apa. Akhirnya mau. Akhirnya baca surat setelah Al-Fatihah agak panjang. Nah itulah saya lupa apakah Maghrib atau Isya, lupa. Kalau tidak salah yang dibacanya Maghrib kayaknya Pak. Al-A'la. Ya, surat Al-A'la kan agak panjang. Nah,
habis dan ketika baca Al-Fatihahnya tanpa terdengar bismillah. Bukan tidak baca tetapi tanpa terdengar bismillah dia baca. Karena kebiasaan habis salam apa yang terjadi? Bangun seorang jamaah marah-marah. Kenapa lama? Kasihan orang. Padahal dia sendiri yang mungkin ingin cepat-cepat sholatnya. Nah ini sebenarnya perlu pendidikan. Karena ada kadang-kadang begini. Melaksanakan sebuah hadis tetapi akhirnya menjadi kewajiban. Maksudnya gini. Ada memang, ini khusus masalah cepat ya. Ada memang hadis Rasul yang berbunyi kepada Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal sholat isya mengimami kaumnya dalam keadaan lama. Kaumnya protes. Tapi ingat para ikhwah, sholat isya di zaman dulu kapan waktunya? Akhir malam. Nah itu yang memberatkan. Sudah akhir malam, sudah sebelum pertengahan malam dan panjang pula sholatnya. Sedangkan kita sekarang masih seger-seger. Antara sholat maghrib dengan sholat isya cuma sekitar 1 jam paling lama atau 40 menit. Masih seger-seger. Itu satu. Yang kedua, urusan cepat ini. Yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dilihat masyarakatnya. Di belakang kita ada orang tua, di belakang kita ada anak kecil, ada orang sakit. Maka perhatikan mereka. Tetapi bukan haram untuk membaca di dalam surat di dalam sholat isya dengan surat yang al-awsat al-mufassal, yaitu surat yang pertengahan yang panjang, yaitu dimulai dari surat An-Naba sampai Wadduha. Tidak mengapa. Ini gara-gara berpegang kepada hadis Mu'adz tadi, akhirnya harus pendek terus. Paham gak maksud saya? Paham? Akhirnya umat tidak terdidik untuk sholat dalam keadaan panjang. Padahal Rasulullah SAW kebiasaan beliau, kalau sholat maghrib, maka beliau membaca dari Wadduha ataupun dari Idazul Al-Zilzalah sampai An-Nas. Itu kebiasaan beliau. Kadang-kadang beliau baca surat Wat-Tur. Panjang itu surat At-Tur. Kemudian Isya. Kebiasaan beliau Isya, Zuhur dan Asar. Kebiasaan beliau baca dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Panjang-panjang kan itu? Lumayan setengah panjang lah. Subuh kebiasaan beliau dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Paham ini para ikhwan? Itu kebiasaan Rasulullah. Nah sekarang gara-gara berpegang teguh kepada hadis Mu'adz bin Jabal tadi, apakah engkau ingin memberikan fitnah kepada orang, wahai Mu'adz? Jangan terlalu panjang. Akhirnya pendek terus. Umat tidak pernah dididik untuk sholat yang panjang. Paham ini pada ikhwan? Pernah suatu ketika apa yang terjadi tadi? Itu satu permasalahannya. Jangan panjang. Ini yang permasalahan kedua, masalah bismillah tadi. Diangkat. Akhirnya ribut di masjid. Saya dari belakang, saya panggil anak saya, sini. Pulang kita. Biar aja mereka ribut. Nah, makanya saya jelaskan dari tadi bahwa yang membaca saat jadi imam dalam sholat yang keras bacaannya, lalu bacaan Al-Fatihahnya dilirihkan, itu juga ada dasarnya. Paham ini? Juga ada dasarnya. Bahkan itu pendapat yang lebih kuat. Karena ada sebagian, Pak, saya pernah khutbah Jumat waktu itu. Kemudian setelah khutbah Jumat ada jamaah datang. Ustaz, khutbahnya saya tidak ragukan. Zen, bagus. Bacaannya saya tidak kuat, bagus. Cuma satu kurangnya Ustaz. Ustaz nggak pakai bismillah. Nah,
Makanya sekarang tugas saya mengedukasi kaum muslimin bahwa yang tidak menjaharkan bismillah itu pun sah sholatnya. Paham nggak maksud saya? Ya, sah sholatnya. Karena ada sebagian kadang-kadang yang imamnya tidak menjaharkan bismillah, akhirnya habis sholat makmumnya bangun sholat lagi. Nah, itu kejadian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi siapa tidak baca surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah menurut mereka dimulai dari bismillah. Kalau tidak dibaca atau kalau tidak terdengar berarti kurang Al-Fatihahnya. Kalau kurang Al-Fatihahnya berarti tidak sah salatnya. Maka ayo kita ulangi. Satu masjid ulang, Pak. Makanya berarti tugas para pendakwah di sini harus menjelaskan ya bahwa sholat yang bacaan Al-Fatihahnya dilirikan bahkan tidak baca pun seperti salah satu mazhab fikih itu sah sholatnya agar tidak terjadi kegaduhan kericuhan. Maka saya pribadi pun Pak, kalau disuruh imam saya nggak akan mau. Kalau bukan masjid yang saya kenal, Ustaz imam Ustaz. Nah, mana imam yang biasa ratib silakan karena mereka lebih tahu. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga Pak Ikhwan. Suatu saat saya menemani Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin di masjid di sini, kalau nggak salah di masjid mana ya saya lupa. Pokoknya daerah Jakarta Selatan. Baik, kemudian subuh ini hari Jumat subuh. Saya masuk, beliau masuk di mobil. Kemudian beliau langsung nanya, Ahmad, ini hari Jumat subuh. Biasanya imam membaca surat As-Sajdah enggak? Kan panjang tuh. Kan panjang kan? Tapi saya akan tanya. Nggak tahu saya harus nanya dulu. Saya tanya, kata si DKN-nya, si imamnya, dulu pernah. Tapi kemudian jamaahnya protes. Akhirnya tidak pernah lagi. Oh iya. Berarti Syekh tidak perlu jadi imam. Karena Syekh berkeinginan ini jadi imam. Akhirnya saat iqamah, imam yang tetap maju. Apa yang dia baca Pak? Yang dia baca surat As-Sajdah. Tapi dari mana? Dari setelah sujud tilawahnya. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Kemudian dia bagi itu dua, rakaat pertama, rakaat kedua. Kemudian bacaannya pelan dan salah-salah. Dalam hati saya, wah kena nih. Pasti Syekh nanyain nanti. Bener. Setelah sholat subuh, zikir, kemudian ceramah, saya terjemahkan waktu itu, masuk mobil. Ketika masuk mobil, Syekh langsung berkata, kalau seandainya saya tahu dia bacaannya begitu, mendingan saya jadi imam. Insya Allah lebih cepat daripada dia. Karena kan sholat subuh Jumat, itu apa? Itu sunnahnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Memang agak lama tapi nggak terlalu lama. Saya di pesantren saya 20, saya selalu imam 20 menitan saja, nggak terlalu lama. Nah ini jadi harus diedukasi kaum muslimin, para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik, saya akan berbicara tentang masalah basmalah lagi dari sisi madzhab fikih. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim bukan dari ayat Al-Fatihah, dan ini madzhab jumhur, ya. Madzhab mayoritas para ulama fikih. Bismillahirrahmanirrahim
bukan dari salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Saya bacakan perkataan Al-Muhuti di dalam kitab Kashful Qina. Walaysat bismillahirrahmanirrahim minha. Bukanlah bismillahirrahmanirrahim bagian darinya, yaitu surat Al-Fatihah. Jazama bihi aktsarul ashab wa sahahahu Ibnul Jauzi wa Ibnu Tamim wa sahibul furu' wa hakahul qadhi ijma'an sabiqan. Dan dihikayatkan, diceritakan oleh Al-Qadhi Iyad ijma' bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah, dinukilkan. Nah, dalil yang paling tegas hadis yang kita baca tadi, hadis riwayat Muslim yang mana Allah berfirman, aku bagi sholat yang dimaksud apa? Surat Al-Fatihah 2 bagian, setengah untuk hambaku, setengah untuk aku. Nah, ini pada poin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian dalil yang lain juga yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Anas bin Malik bercerita, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar kanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'ah wa fi akhirih." Adalah aku pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Abu Bakar di sini sampai Umar saja, Abu Bakar dan Umar. Mereka semuanya tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Itu perkataan Anas bin Malik, bukan perkataan orang Wahabi. Baik di awal surat atau di akhir surat. Ini pada apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi. Sebagai penekanan saja, dilihat dari mazhab fikih. Apa hukum membaca dengan suara yang keras bismillahirrahmanirrahim pada sholat yang keras? Maka jawabannya adalah disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim secara lirih di dalam sholat sebelum membaca surat Al-Fatihah dan sebelum membaca surat-surat lainnya. Dan ini apa? Mazhab Hanafi, Hambali, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalilnya tadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dalil dari perbuatan para salafus saleh juga adalah Al-Aswad bin Yazid. Beliau bercerita, "Shallaitu khalfa Umar 70 salatan." Aku sholat di belakang Umar bin Khattab 70 kali sholat. Ada yang mengatakan itu adalah jumlah bilangan, ada yang mengatakan itu menunjukkan kepada banyak. 70 kali sholat. Falam yajhar fiha bi bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika ada misalkan imam dari Mekah datang sholat di Masjid Istiqlal misalkan, lalu dia pakai bismillah, ya itu berarti untuk taklifan, untuk menyatukan saja antara kaum muslimin, ya, agar tidak terlalu aneh dia orang lain. Tetapi kita harus mengajarkan kepada umat juga pendapat yang kita kuatkan, dan tidak salah itu, tidak salah. Kenapa? Karena kita beramal harus di atas apa? Ilmu agama, di atas ilmu agama dan dalil-dalil yang kita yakini. Nah, berarti di sini ini pesan terakhir, dituntut dari seluruh kaum muslimin agar benar-benar belajar. Dan kalau ada yang disuruh jadi imam, harus menjelaskan sebelumnya agar tidak jadi fitnah, kericuhan karena ketidaktahuan kaum muslimin. Nah,
Saya jujur saja kalau diminta jadi imam, Ustaz, subuh terutama. Ustaz, imam, afwan Pak, saya nggak kunut. Kan nggak apa-apa. Masa kita dilemparin orang nggak ngomong begitu? Kalau ngomong begitu kan nggak juga. Ngomong permasalahannya khilafiyah, klasik dari mulai dahulu, dari mulai zaman imam yang 4. Ya. Kalau mereka, oh nggak apa-apa Ustaz, silakan aja. Alhamdulillah. Kalau tidak mengapa maka silakan imam yang ada di situ. Paham ya Pak Ikhwan? Nah yang seperti ini kan jadi adem jadinya. Nah, Allah. Baik, habis waktu. Sudah 1 jam kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Allah. Nah, ada pertanyaan Ibu? Bapak-bapak langsung ada? Ya, silakan. Ini ada mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin, saya langsung pertanyaan Ustaz. Tadi 3,5 Ustaz ya. Saya mikirnya dari setengah iya karena nasta'in, setengah terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan 1 ya. Saya mikirnya di 2,5 gitu. Izin mau dijelaskan. Baik. Jangan agar mudah menghitungnya, jangan sesuai dengan urutan ayat, tapi apa yang dikandung dari ayat tersebut. Nah, gitu. Contoh, saya bacakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin 1. Ar-Rahmanir Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu 3,5. Oke. Wa iyyaka nasta'in 1,5. Oke. Di situ ihdinas siratal mustaqim 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 2. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 3. Jadi bukan karena penghitungannya bukan berdasarkan jumlah ayat, tetapi jumlah kandungan makna ayat yang ada dalam surah Fatihah tersebut. Bisa dibangun. Ada lagi, Bapak-bapak? Silakan. Assalamualaikum. Jadi seringnya di beberapa masjid kita mengenal seorang imam, bahwa imam itu sebetulnya juga bukan yang pandai menafsirkan ayat. Nah, dengan kecepatan yang kadang-kadang kita sebagai makmum baru ihdinas, beliau ini sudah langsung ruku. Nah, bagaimana cara kita bisa merenungi dari surah tersebut sementara si imam itu juga cepat sekali gitu. Oh. Jadi bagaimana menyikapi seperti itu? Ini kasusnya kalau berjamaah ya Pak. Pokoknya kalau jadi makmum Pak, kapan imam ruku aja. Ustaz, Al-Fatihahnya belum selesai, perenungannya belum selesai. Maka urusan siapa? Imam itu dhamin. Imam itu yang menjamin sholatnya makmumnya. Oh ya. Ya. Menjamin kekurangan makmum, makanya berat jadi imam Pak. Dan saya pesan nih, ada kasus kadang terjadi pada orang yang star syndrome. Apa maksudnya? Misalkan ini kasus, ini contoh aja, sebagian oleh semuanya. Misalkan ada orang ketika di kantornya saat masih aktif-aktifnya dia dihormati, setiap kali perintahnya ditaati, setiap kali dia dilewati orang siap Pak, siap, nggak ada yang berani menolaknya. Pas pensiun nggak ada lagi powernya. Kemudian dia mulai mencari nih komunitas yang bisa saya juga menggunakan power saya.
Salah satunya yang gratisan masjid. Jadilah orang-orang seperti ini akhirnya berusaha menjadi imam. Padahal bacaannya kadang kurang tepat. Nah, itu kasus Pak. Ya. Maka dalam hal ini DKM harus penuh dengan hikmah dan meminta ustadz agar menjelaskan siapa yang paling berhak untuk jadi imam. Dan itu sudah dijelaskan dalam syariat Islam. Aqra'um li kitabillah. Orang yang paling aqra', paling banyak hafalannya dari Al-Quran dan paling berilmu. Kalau semuanya sama, maka paling tua di antara mereka. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya imamnya kita baru ihdinas syiratal mustaqim, Ustaz, dia cepat sekali, maka sudah tugas kita mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam sesungguhnya dijadikan hanya untuk diikuti. Dan imam menjamin sholatnya para makmum. Ini berat jadi imam itu, tidak mudah. Ya. Dan memang Pak, tampil itu syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Tampil. Ini meja nih, ini mikrofon. Ya. Kadang ada sebagian yang jamaah, walau hanya sekedar foto di meja, memposisikan dirinya seperti ingin jadi ustaz. Karena tampil itu, popularitas itu termasuk daripada syahwat. Baik, benarkah pada saat membaca Al-Fatihah di rakaat pertama harus membaca ta'awudz? Artinya bismillah dijaharkan atau bagaimana? Maka jawabannya adalah pembacaan ta'awudz ini disunnahkan di dalam membaca surat Al-Fatihah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu hanya disunnahkan, tidak wajib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Saya carikan hadisnya. Ya, ada hadis yang berbunyi diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ini tabi'i. Beliau bercerita, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yaqulu, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun malam, maka beliau mengucapkan sebelum membaca Al-Fatihah, Allahumma inni a'udzubika min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, seperti itu. Itu sebelum baca salat Fatihah. Jadi disunnahkan, wallahu a'lam. Salat Isya sebaiknya tepat waktu atau boleh diakhirkan? Ini menarik. Jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail." Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan akhirkan salat Isya sampai pertengahan malam. Nah, saya carikan hadisnya biar kita lebih yakin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila thuluthil lail.
Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya sungguh aku akan akhirkan Isya ke sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam. Maksudnya pertama, sepertiga malam. Dalam riwayat yang lain yaitu ila syatril lail, setengah malam. Ini berarti dan suatu saat Rasulullah SAW mengakhirkan sholat Isya. Kemudian para sahabat kecapean karena menunggu kan antara maghrib dan Isya, berarti kan nunggu tuh. Sampai mereka ketiduran di masjid. Datanglah Umar, dan hanya Umar yang berani radhiyallahu. As-salah, as-salah ya Rasulullah. Salat, salat wahai Rasulullah. Mungkin bahasanya nadanya nggak seperti itu juga kali ya. Cuma salat, salat wahai Rasulullah. Qad ta'iban nas, orang-orang sudah capek nunggu. Maka keluarlah di sini. Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umat, niscaya aku akan akhirkan Isya ke sepertiga malam atau setengah malam. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Berarti yang paling afdal adalah salat Isya diakhirkan. Tetapi dilihat kondisi jamaah. Terutama di zaman sekarang kadang mengakhirkan menyulitkan jamaah. Maka akhirnya tidak mengapa dikerjakan di awal waktu. Nah, begitu ya. Allah. Tapi kalau seandainya hadis ini penting kadang-kadang kalau dalam kajian antara maghrib dan isya. Saya beberapa kajian kadang-kadang di luar kota. Saya tanya dulu, ini kajian bagaimana nanti kalau ketemu adzan isya, adzan isya dulu Ustaz, nanti setelah itu Ustaz lanjut. Berarti sholatnya diakhirkan. Iya. Nah, saat itu saya harus menjelaskan. Karena ada sebagian yang protes, ente ceramah, sholatnya diakhirkan. Ceramah apaan ini? Nah, sebelum itu terjadi harus dijelaskan. Dan selalu para ikhwan, an-nas a'da ma jahil. Manusia itu musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi di yang lebih afdal diakhirkan. Tetapi kalau seandainya berjamaah maka harus dilihat jamaahnya. Kalau perempuan gimana Ustaz? Ya nanti masuknya dalam hadis ini tadi lebih utama. Tapi Ustaz menghitung sepertiga malam, setengah malam itu bagaimana? Gampang. Lihat masuk waktu maghrib jam berapa,